Diceritakan sang Raja Pamecutan Denpasar memiliki seorang putri jelita bernama Gusti Ayu Madirai. Raja Pamecutan begitu menyayanginya. Kecantikannya tersohor sewilayah Bali, sehingga tak sedikit pangeran dari kerajaan lain ingin mempersunting Gusti Ayu. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Reh. Ia terkena penyakit kuning atau sekarang dikenal sebagai penyakit hepatitis. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan, meski sejumlah balian atau dukun telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan sang raja. Hingga satu saat sang raja melakukan tapas semedi untuk meminta petunjuk kesembuhan putrinya. Saat semedi itulah sang raja mendapatkan pawisik atau bisikan dari Yang Maha Kuasa agar beliau memerintahkan seluruh pati kerajaan mempersiapkan pengumuman sayembara untuk kesembuhan putrinya. Maka dibuatlah sayembara. Barang siapa yang dapat mengobati atau menyembuhkan sang putri, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja, dan kalau dia laki-laki bakal dijodohkan dan dinikahkan dengan sang putri. Sayembara tidak diperuntukkan untuk wilayah Bali saja, namun untuk siapa saja dan di mana saja. Hingga sampailah sayembara keluar Bali didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini dikenal memiliki kebatinan tinggi. Beliau memiliki santri kesayangan dari Bangkalan Madura, yakni Pangeran Cakraningrat keempat. Sang ulama memanggil Pangeran Cakraningrat untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap, pergi ke tanah Bali untuk menemui Raja Pamecutan Badung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat berangkat ke Bali dengan ditemani oleh 40 orang prajurit. Sesampainya di kerajaan Pamecutan, Pangeran Cakraningrat langsung menemui raja untuk mengutarakan maksud mengobati tuan putri yang tengah sakit. Pangeran Cakraningrat membacakan mantra untuk menyembuhkan sang putri, dan sembuhlah sang putri. Sang raja pun gembira. Sesuai janjinya, keduanya pun dinikahkan. Bahkan konon bukan hanya karena janji semata. Pernikahan itu didasari atas cinta, karena pandangan pertama Pangeran Cakraningrat dengan Gusti Ayu Madirai. Setelah kesembuhan sang putri dan setelah pernikahan tersebut, Gusti Ayu Madirai diboyong ke Bangkalan Madura. Keduanya kemudian menikah kembali dengan upacara secara Islami. Gusti Ayu Madirai menjadi mualaf memeluk agama Islam dan namanya dirubah menjadi Khadijah alias Raden Ayu Khadijah Pamecutan. Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Khadijah rajin menunaikan ibadah, khusus melaksanakan sholat 5 waktu, serta menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Pada suatu hari, Raden Ayu Siti Khadijah meminta izin kepada suaminya Pangeran Cakraningrat untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Beliau rindu dengan ayah, ibu, dan keluarga besarnya di Pamecutan. Pangeran Cakraningrat mengizinkan pulang ke Bali, memerintahkan pengawal serta dayang-dayang sejumlah 40 orang untuk mengantarkan sang putri mengunjungi keluarganya di Bali. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris, dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Khadijah. Sesampainya di kerajaan Pamecutan, Raden Ayu Siti Khadijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Khadijah menunaikan sholat di Merajang Istana, tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah kiblat. Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khadijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khadijah dan menganggap Raden Ayu Siti Khadijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam. Kemudian ia pun melaporkan kepada Raja Pamecutan atas apa yang dilihatnya. Sang raja marah mendapat laporan tersebut, kemudian memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khadijah dibunuh. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khadijah ke depan pura kepuh kembar. Raden Ayu Siti Khadijah telah memiliki firasat jika ia akan dihabisi. Ia pun meninggal
meninggalkan pesan kepada Patih sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Janganlah saya dibunuh dengan memakai senjata tajam, karena itu tidak akan dapat membunuh saya. Pakailah cucu konde saya ini, yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu, yakni benang 3 warna, putih, hitam, dan merah. Nanti lemparlah cucu konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Apabila saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, silakan Paman Patih tanam mayat saya sembarangan. Tapi, jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat. Benar saja, ketika cucu konde ditancapkan dari tubuh Raden Ayusti Khadijah mengeluarkan asap dengan aroma harum. Kejadian itu dilaporkan kepada sang raja. Raja pun menyesal atas keputusannya. Sesuai permintaan Raden Ayusti Khadijah dimakamkan, dan begitu jasad Raden Ayusti Khadijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm.